Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Para pemirsa, mari kita sedikit membahas apa yang sedang viral tentang ikhtilaf, tentang berbagai silang pendapat mengenai apakah keturunan Ba'alawi itu min dzurriyyatir Rasul, dan mengapa para ulama kita memanggil atau memberikan sebutan kepada keturunan Ba'alawi dengan sebutan Habib, sementara yang masyhur keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur Sayyidina Hasan dengan sebutan Sayyid, dan melalui jalur Sayyidina Husain dengan sebutan Syarif. Dalam perspektif ulama, melihat sebuah kebenaran bisa dengan salah satu atau lebih baik dengan ketiga persoalan keilmuan yang dibedakan menjadi tiga. Pertama adalah ilmul bayan. Ini menyangkut tentang keyakinan, keimanan terhadap teks-teks Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ilmul burhan. Hal ini lebih populer yang kita kenal dengan kajian keilmuan atau kajian ilmiah atau badlul juhdi. Yang ketiga dengan ilmul irfani. Hal ini terkait bahwa Rasulullah mendapat ilmu langsung melalui wahyu. Ada juga para ulama yang mendapatkan ilmu melalui jalur ilham, apakah itu melalui jalur mimpi ataukah itu melalui jalur kasyaf. Dan pada perkembangan berikutnya ada terminologi atau kajian khusus keilmuan dari turunannya, yaitu ahwalul masyayikh. Dalam konteks dzurriyah, kita meyakini adanya keturunan Nabiullah Ibrahim tidak terputus sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagai bukti dari kebenaran ajaran tauhid Nabiullah Ibrahim. Ketidakterputusan ini khususnya melalui jalur Nabiullah Ismail sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki jalur keturunan sampai hari kiamat sebagai bukti kebenaran sabda beliau tentang adanya Imam Mahdi. Secara keilmuan, para ulama khususnya ahli nasab mencatat dari generasi ke generasi keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidina
Hasan dengan sebutan Sayyid, dan dari keturunan Sayyidina Husain dengan sebutan Syarif. Hal ini muttafaqun alaih, semua mengakuinya. Namun pada fenomena yang lain, adanya Habib Sakron yang menafsirkan atau memberikan syarah atau keterangan atau penjelasan bahwa Ba'alawi nyambung ke Rasulullah SAW dari jalur Ubaidillah bin Ahmad Isa al-Muhajir. Sementara para ulama tidak ada catatan atau keterangan atau kitab nasab yang menerangkan bahwa Ahmad Isa al-Muhajir memiliki putra yang bernama Ubaidillah. Bagi para ahli nasab menjadi fardu kifayah untuk menerangkan hal tersebut secara ilmiah atau data-data ataupun kajian-kajian keilmuan tentang keterputusan hal tersebut. Tetapi sebagai orang awam, kita diajarkan untuk berhusnudzon kepada siapapun yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Terlebih kepada klan Ba'alawi yang pada realitanya banyak juga dari keturunan Ba'alawi ini orang-orang yang menjadi ulama, menjadi para tokoh yang sangat masyhur. Dan kehusnudzonan ini menjadi jalan yang lebih selamat bagi orang-orang awam, meskipun misalkan adanya kebohongan atau kesalahan pencatatan nasab, maka itu bukan menjadi tanggung jawab kita. Sementara kalau memang betul seorang yang mengklaim sebagai dzurriyyatur Rasul itu betul-betul dzurriyyatur Rasul, maka kita terselamatkan daripada suudzon atau salah pendapat. Hadirin, dalam menjembatani kajian keilmuan keterputusan Ba'alawi kepada Syarif Ahmad Isa al-Muhajir, dan realita adanya klaim dari Habib Sakron tentang klan Ba'alawi nyambung ke Rasulullah SAW, diambillah jalan tengah dengan menyebutnya sebagai Habib. Secara tekstual, Habib adalah orang yang mencintai. Dengan sebutan ini diharapkan para habaib mencintai terhadap umat Rasulullah SAW yang berimbas akhirnya dicintai juga dan dimuliakan juga. Kami akan membacakan ayat tentang intisab yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Al-ayah. Ini ada di Tafsir Munir karangan Syekh An-Nawawi Al-Banten di jilid 2 cetakan Darul Fikri di halaman 328.
Ini tafsir ini sangat panjang, tapi kami akan baca yang berkaitan secara spesifik tentang dzurriyyah. Kamaruya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innahu ta'ala yarfa'u darajatal mu'mini fi darajatihi wa in kanu dunahu litaqarrubihim ainahu thumma tala hadhil ayah ila akhirih. Kita sepakat penyebutan al-mu'minun tentunya yang paling mukmin, afdalul mukmin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita intisab, para ulama dengan ayat tersebut dan dari keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditafsiri wa yulhaqu bidzurriyyati minan nasabi adzurriyyatu bisababi wa huwal mahabbah, dan bisa disambungkan apa yang disebut dengan dzurriyyah itu dengan dzurriyyatun nasab atau al-wiladah, wa dzurriyyatu bis-sabab ay al-mahabbah. Mahabbah apa kategorinya? Adalah akhdhu ilmin aw amalin ay akhidhu ilmin aw amalin, dengan mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang bisa berintisab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada terusannya lagi, fatakunu dzurriyyatul ifadati ka dzurriyyatil wiladati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'aman ahabba. Maka menjadi ada dzurriyyatul ifadah atau tadi bisabab, dengan mengambil ilmu dan meniru perbuatannya, disamakan juga seperti dzurriyyatul wiladah atau bin nasab, karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba. Jadi manusia itu dikelompokkan, digolongkan dengan yang dicintainya. Cinta atau mahabbah ini digarisbawahi menjadi akhdhul ilmi aw amal, dengan mengambil ilmu Rasulullah SAW atau perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan meniru perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa intisab kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah, agar tidak bertabrakan dengan ilmul burhan atau kajian keilmuan tentang nasab wiladah kepada Rasulullah SAW yang masyhur dengan penyebutan Sayyid dan Syarif, ulama pribumi menjembataninya dengan berhusnudzon, memanggilnya dengan kata Habib, berhusnudzon, intisab bil wiladah, dan pada realitanya juga ada banyak para habaib yang memang intisab
bi akhdhil ilmi wal amal. Inilah cara aman bagaimana kita sebagai orang awam untuk menjaga kehati-hatian dengan berhusnudzon terhadap klan Ba'alawi sebagai dzurriyyatur Rasul. Mengenai fenomena adanya sebagian daripada Habib yang arogan dengan klaim dzurriyyatur Rasul dan melakukan arogansi sosial terhadap umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka secara otomatis juga ini akan ada perlawanan, ada juga penolakan karena dari sikap seorang muslim apa yang diambil juga ada tuntunan Al-Quran. Yang pertama adalah khudhil afwa. Kita memiliki kelapangan dada terhadap kesalahan-kesalahan siapapun. Wa'mur bil 'urfi, dan kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah tradisi-tradisi atau al-ma'ruf, kebaikan li'idhari dinil haq, untuk menunjukkan kebenaran-kebenaran agama. Ketika hal ini juga belum memberikan manfaat kepada orang-orang yang berperilaku arogan, maka wa'rid anil jahilin, kita harus menentang atau lari dari orang-orang yang bodoh dengan menampilkan akhlak yang tidak baik. Terlebih secara doktriner kita diwajibkan mengikuti as-sawadul a'zam atau ittifaqul ulama, bukan kepada mengikuti perilaku habaib, karena dari Habib yang satu dan Habib yang lain juga sikapnya berbeda-beda. Kita bisa melihat Habib Lutfi yang sangat tawadhu dan alim, kita bisa melihat ada Habib Zain atau yang terkenal dengan Habib Kribo, kita bisa melihat bagaimana perilaku Habib Rizik, kita menyaksikan semua Habib Bahar dan yang lain-lain yang semuanya berbeda. Maka sangat tepat doktrin agama untuk mengikuti para ulama atau kesepakatan para ulama bagaimana mengajarkan agama ini. Dan bukankah ulama itu juga al-ulama'u warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi, dan para ulama juga orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pemahaman tentang Al-Quran dan menjadi bukti keabadian Al-Quran sampai hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina ila akhirih. Allah sendiri tsumma awrasna, tsumma a'taina, kami berikan kitab Al-Quran ini, pemahaman tentang agama, alladzina astafaina, kepada orang-orang ikhtarna, yang langsung kami pilih dari sebagian hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagaimana sikap kita harus husnudzon kepada para habaib yang mengaku dzurriyyatur Rasul, dengan kapasitas kita menghormati bila ghuluwin wala israfin. Kita tidak melakukan hal-hal yang berlebih dalam penghormatan dan dalam konteks
mengikuti ajaran agama, kita diajarkan untuk mengikuti para ulama. Wabil khusus ulama min jamiyati Nahdlatul Ulama. Cukup sekian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.